Mereka mau lakukan, saya tinggal ikutin instruksi Pak Kevin. Kalau Pak Kevin bilang, Pak, ini ada arah yang bagus, tolong diakomodasi, ya tugas kami mengakomodasi. Tadi udah hadir dari pihak kita, cuman dari pihak sebelah sana nggak hadir. Jadi tadi diputuskan untuk ditunda tanggal 2 ya. Tanggal 2. Cukup kecewa nggak, artinya apa namanya, ini harus ditunda, seharusnya kan ini tetap harusnya berjalan gitu, tapi harus ditunda gara-gara pihak karena tidak ada. Kecewa sih kan, rasa kayak diperlambat ya Pak ya. Karena kita dari pihak kita aja nggak takut kita datang gitu. Tapi dari pihak dia malah tadi nggak hadir dan nggak tahu ada unsur apa. Pokoknya tadi dia nggak datang dan akhirnya ditunda lagi, ditunda lagi. Ini udah beberapa kali yang ditunda. Oke, Ini masuk mediasi, ini baru mediasi kedua. Jadi besok besok itu masuknya harusnya mediasi ketiga lah. Seperti itu. Agendanya sendiri hari ini mediasinya seperti apa sih, artinya apa yang dibahas terkait mediasinya? Kalau mediasi pada umumnya tentu dari pihak penggugat itu harus membuat semacam resume mediasi dan usulan mediasi. Itu normalnya ya, seperti itu. Tapi kalau kita beranjak dari permintaan mediator dari minggu lalu, itu untuk menghadirkan prinsipal. Tapi kalau prinsipal tidak bisa hadir, mungkin dalam hal ini klien saya tidak bisa hadir secara pribadi, itu boleh diberikan kuasa kepada kami sebagai kuasa hukum. Dan itu masih diperbolehkan sama Perma 1 tahun 2016. Dan itu tidak ada hal yang bertentangan sama sekali. Gitu. Materi yang dibahas dalam mediasi sendiri ini seharusnya materi apa, berkenaan dengan apa, Bang? Lumrahnya sih itu dari penggugat, Pak. Jadi kami tidak bisa jawab itu karena itu domainnya penggugat. Ya mereka yang tahu nanti apa yang mau mereka tuangkan ke dalam resume mediasi dan usulannya. Kami nggak ngerti mereka mau membuat usulan seperti apa supaya ada perdamaian. Kita nggak tahu. Terkait melawan apa, perbuatan melawan hukum itu sendiri. Kalau dari kami simpel, Pak. Eh, dari kacamata hukum kami ya, saya berulang kali sih nyebutin perkara 996 ini hampir tidak ada yang namanya hubungan hukum. Untuk perkara 996 ya, tidak ada hubungan hukum antara penggugat dan tergugat. Sehingga penggugat itu bisa mengajukan gugatan kepada tergugat. Tapi kalau kita berbicara apakah penggugat punya hak untuk menuntut siapapun, punya. Namun secara hukum penggugat harus menunjukkan, membuktikan, oh ini loh hubungan hukum saya dengan tergugat. Ini loh yang mengakibatkan saya menggugat dia. Nah ini yang kami belum dapat. Apa bukti yang menyatakan bahwa penggugat ini memiliki hak dan memiliki bukti untuk menggugat klien saya? Ini yang kami belum dapat. Yang kami tahu itu hanya invoice, Pak. Pertanyaannya, apakah invoice bisa berdiri sendiri? Itu dulu tuh. Nah, kalau kita bicara logika hukum pada umumnya, tidak mungkin atau jarang sekali ada invoice yang bisa berdiri sendiri. Harusnya sebelum ada invoice itu harus ada kesepakatan dulu antara penggugat dengan tergugat misalkan. Kesepakatan tentang apa ya kami nggak tahu. Gitu. Apapun itu intinya adalah ada kesepakatan antara penggugat dengan tergugat terlebih dahulu. Setelah itu timbul invoice, bagi kami logika hukumnya masuk. Oh oke lah, masuk nih, ada dasarnya nih gitu. Tapi kalau cuma ucu-ucu mengajukan invoice saja, bagi kami ini ada satu hal yang dilewati atau dilompati gitu. Nah ini yang kami pertanyakan sama penggugat. Apa? Apa landasan hukum pertama sebelum invoice itu terbit? Ini yang kami belum lihat. Tapi artinya tidak tahu, artinya apa yang digugat, apa Belum tahu. belum tahu. Nah, nggak tahu nanti kalau dalam proses pokok perkara atau dalam proses mediasi ini dia bisa menunjukkan itu, kami mungkin akan mempertimbangkan usulan perdamaiannya. Tapi sepanjang dia tidak bisa membuktikan landasan hukumnya, kami pikir sulit untuk menerima usulan perdamaian apapun. Apapun usulannya, kami kan belum tahu nih usulannya. Apapun usulannya sulit diterima. Tapi kalau dia bisa membuktikan, ini loh Pak, perjanjian antara saya dengan tergugat sebelumnya. Makanya saya terbitkan invoice ini. Nah, akan saya pertimbangkan untuk menerima atau tidak menerima usulan tersebut. Seperti Ini itu. membawa apa, Alex sendiri, seperti apa artinya, kapasitas Alex sendiri? Kalau Pak Alex tentu support lah. Ini kan kakaknya, abang dia ya. Jadi saya pikir wajar-wajar saja dan sah-sah saja yang namanya seorang adik memberikan support ke abang atau ke kakaknya. Saya pikir wajar-wajar saja Pak. Gitu. Alex sendiri gimana, ini Ya. kondisi dari Kevin sendiri seperti apa nih ini?
Dia lagi pemulihan psikisnya sih dan udah mulai membaik. Terus udah mulai syuting juga. Tapi kalau untuk datang ke pengadilan tadi dia masih nggak sempat ya. Jadi saya sebagai pihaknya dia saya wakilin aja. Saya datang. Toh dari pihak sana kan katanya maunya kita juga hadir buat mendengarkan mediasi apa yang dia mau. Jadi ya saya sebagai salah satu telinganya dia lah saya mendengarkan. Tapi ternyata dia nggak datang. Bang Deka, mungkin pengadilan ngasih berapa kesempatan lagi buat kehadiran mediasi ini? Mediasi pada prinsipnya diberikan waktu 30 hari, Pak. Gitu. Mungkin pengadilan masih memberikan panggilan lanjutan untuk memaksimalkan waktu mediasi yang diatur oleh Perma. Nah, mungkin kalau minggu depan tidak hadir lagi, kemungkinan masuk sidang pokok sih. Logikanya ya. Seperti itu. Terkait updatean dari sidang Wapres tadi seperti apa? Kalau yang 853 harusnya sih penyerahan replik. Seperti itu. Nanti kita lihat repliknya diserahkan atau tidak. Oke, itu masih ikut atau seperti apa kalau orang Saya sih pengennya ekor. Iya, karena kan ekor sudah ada gitu. Cuman kemarin sepertinya permasalahannya justru dari hakim ketuanya. Jadi ada dari aplikasi beliau secara pribadi itu tidak memungkinkan untuk ekor. Ya kita menyesuaikan aja. Jadi hakim bilang jangan ekor, ya udah ikut aja. tapi Wapres sendiri agenda selanjutnya apa? Replik. Replik ya? Ya, replik dari penggugat. Replik itu artinya dia memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap jawaban kami terhadap gugatannya dia, gitu. Nah, nanti setelah replik, kami akan mengajukan duplik. Duplik itu apa? Kami akan menyanggah atau menanggapi repliknya dia, seperti itu. Oke, Bang, mungkin ada ini nggak sih Bang dari pihak sana mengkomunikasi gitu? Jujur, kalau dari lawyernya tidak ada. Dari dokter Siska Tidak itu ada sama nggak sekali. ada sama sekali. Kalau dari dokter Siska ke Pak Kevin, jujur saya tidak ikut campur ke situ. Kalaupun ada, saya pikir itu urusan personal saja. Seperti itu, saya tidak dalam kapasitas mau ikut campur. Kami hanya mengikuti instruksi dari Pak Kevin aja. Kalau Pak Kevin perintahnya sesuai undang-undang, sesuai kapasitas kami sebagai lawyer, ya kami lakukan. Gitu. Mungkin masalah bisa jadi setelah ada komunikasi dari pihak sebelah. Mana? Ya terserah Pak. Kalau komunikasi ada dari pihak dia ada mencoba untuk komunikasi. Tapi kan dari pihak kita sudah menjelaskan bahwa kalau dari pihaknya dia ingin banget ya untuk bermediasi, kan dari pihaknya dia yang ingin banget untuk bermediasi, ya harusnya tahu prosedurnya seperti apa. Dia ada pengacara, kita juga ada pengacara gitu loh. Apakah ada pengacaranya dia kontak pengacara kita? Nggak ada. Semua kan kalau udah masuk jalur hukum ada prosedurnya. Kalau misalkan memang dia punya pengacara, kan harusnya pengacaranya ini juga kasih tahu prosedurnya seperti apa. Bukan dengan cara ngontek personal, menghantui orang, itu kan bukan seperti itu. Harusnya kan dia tahu prosedurnya seperti apa. Dari Bang Deka sendiri pun nggak ada terima kontak sama sekali ya Pak ya? Nggak ada sama sekali terima kontak. Berarti terkesan main-main gitu. Iya harusnya iya terkesan main-main. Sedangkan dari pihaknya dia yang sangat ingin sekali untuk bermediasi ya harusnya dia kontak Bang Deka gitu loh. Kan dia harusnya tahu prosedurnya seperti apa. Bang menghantui aja kan menghantuinya seperti apa Bang? Bisa Teror mulu gitu. Gimana, Bang? Ya coba terjemahkan sendiri lah. apa di teror apa di Kan mana? bentuknya intimidasi atau gimana? Intimidasi atau Saya nggak bisa ngomong kayak gitu, cuman ya ditafsirkan sendiri lah. Artinya bentuk itu jadi akhirnya jadi yang merasa apa mengganggu nggak sih dengan adanya ya artinya dalam kutip itu teror-teror itu gitu. Mengganggu dong. Kan semua ada prosedurnya. Kalau mau mediasi bisa kontak pengacara, kirim surat panggilan ke rumah. Ya kayak gitulah. Jadi nggak cuma kali mungkin ke Kevin juga apa gimana? Bentuk teror itu tadi. Ya namanya teror kan berarti bukan cuma ke satu orang. Bisa jadi banyak. Gitu loh. Kenapa nggak ini nih sebelah saya yang diteror? Ya kan? Pengacaranya kan di sini. Kalau saya Jalurnya kan di Indomie sini. telur, Pak. Tapi gimana tuh Bang Deka? Artinya Apa? dengan adanya ya teror-teror tadi jelaskan mungkin bisa bilang meresahkan klien Bang Deka. Iya, kayak saya menyikapinya seperti apa? kayak saya bilang tadi bahwa kalau kita berbicara lawyer to lawyer, sampai sekarang kami belum menerima komunikasi apapun dari lawyer penggugat.
Namun kalau prinsipal to prinsipal, pada prinsipnya kami tidak masuk ke ranah itu, Pak. Karena itu kan ada batasannya. Makanya tadi saya bilang sepanjang itu mereka mau lakukan, saya tinggal ikutin instruksi Pak Kevin. Kalau Pak Kevin bilang, Pak, ini ada arah yang bagus, tolong diakomodir, tolong diakomodasi, ya tugas kami mengakomodasi itu, Pak. Gitu. Tapi belum ada perintah dari Pak Kevin juga, satu. Yang kedua, secara idealnya juga dari pihak penggugat mau dari kuasa hukumnya pun juga belum pernah menghubungi saya gitu loh. Jadi ya begitu. Jadi sidang lagi kapan untuk mediasi? 2 Februari ya. 2 Februari. Kalau untuk prestasinya Wan prestasinya nanti kita lihat lagi lah. Nanti kami sifatnya di sini tergugat ya Pak. Jadi kalau tergugat itu idealnya adalah pasif seperti itu. Jadi kami nggak datang pun sebenarnya boleh gitu. Dan itu tidak akan mengurangi beban bahwa penggugat harus membuktikan dalilnya. Dia harus tetap membuktikan. Seperti itu. Oke, mantap. Oke, Ya, siap. siap. Nanti minggu depan ya? Tanggal berapa? Tanggal 2. ketemunya hari Kamis lagi. Iya. Pak Renda tuh tadi udah WhatsAppan katanya mau ke sini. Jalan katanya. Udah di jalan, terus lagi makan dulu. Oh, saya pikir Ada. Dari kacamata saya sih, oh, ya iya makanya itu agak abang nggak dulu misalkan nih, saya keluarkan tagihan, abang menggunakan jasa pengacara, itu klaim dia. ya itu harus dibuktikan. Artinya sejauh ini yang kami dapat hanya invoice. Berarti kan dugaan sementara logonya tiba-tiba muncul, gitu, gitu loh. Nah itu yang belum dapat sampai sekarang. Gitu. Kalau saya sih jujur bang, kalau mereka bisa damai ini, saya jujur saya happy. Tapi kan semua kembali ke mereka ya. Kalau lawyer to lawyer sih saya pikir sih harusnya dituntut dari perkara-perkara sebelumnya. Jadi kalau prinsip tuntutan itu gak berat, caranya bang, mungkin bisa. Tapi karena buntutnya ini udah panjang, waduh, kalau kata langit ya. Oke ya bang ya, thank you ya bang.